the night, a child was born, a light for the lost, the weary, the torn. Wonderful Counselor, Almighty King, bringing hope, redemption, His love, everything. He came to fulfill what the world couldn't find, breaking the chains that once bound mankind. A son is given, His promise remains everlasting. Father, breaking our chains. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Fulfilled is the promise, the Savior is here. Wonderful Counselor, Almighty One, hope restored, God's perfect Son. Good morning Jeb Batam, happy Sunday. Sudah bisa hadir pagi hari ini. Siapa puji Tuhan? Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, boleh kasih tos, salam kiri kanannya, katakan God is good, happy Sunday, good morning. Amin. Tak terasa kita sudah ada di penghujung tahun, di bulan Desember, di bulan yang penuh sukacita, amin. Kita percaya kita bisa hadir pagi hari ini, semua karena Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Mari kita siapkan hati kita mau bawa pujian kita. Bapa, kami bersehati di tempat ini, pagi hari ini. Kami membawa syukur kami Tuhan, karena sepanjang minggu ini kami telah mengalami kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji, menyembah nama-Mu, hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak Tuhan. Engkau yang beracara dari awal hingga akhir. In Jesus name we pray. Amen. FDF Batam, mari kita adakan lagu ini sebagai doa kita pagi hari ini. Siap menerima keselamatan darinya dan mau berserah untuk bilang, Tuhan, ajar aku untuk berserah. Here I am, I'm ready God, untuk menikmati kebesaran-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan setiap kami. Sepanjang hidup kami hanya akan memuji-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Thank you Jesus. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya
yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Selamanya Kau Yesus, segalanya kami menyembah-Mu. Yesus, Yesus, yes Lord. Kami menyembah-Mu sepanjang hidup kami. Hanya Kau Bapa, hanya Kau Yesus, You're the name above all names. We lift selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Mu di dalam. Kami serahkan hidup ini, serahkan hidupku, ku mengakui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku selama ku hidup. Apapun musim, yes Lord, ku percaya kebesaran kami Tuhan, kekuatan-Mu di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Masa depanku, haleluya, Kau Allah yang memegang setiap masa depan kami Tuhan. Kau Allah yang berjanji dan Kau akan menepati. Selama-lamanya kami akan memuji-Mu, menyanyikan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu selamanya. Masa depanku ada di tangan-Mu. Kau Yesus Tuhan memegang setiap hidup, memegang setiap kami. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak. Oh,
Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Dan IFGF Kids akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dalam menyambut Natal dan Tahun Baru 2025 ibadah Car Group, kelas Discipleship Journey yang Pro, TYNC, ibadah IFGF Men dan Women akan kembali dilaksanakan di awal bulan Februari 2025. Ibadah Minggu pagi tanggal 15 Desember, pukul 9 pagi ditiadakan. Kita akan bersama-sama beribadah dalam perayaan Natal bersama IFGF Batam di Hotel Golden Bay, Bengkong, pukul 6 sore. Doa syafaat tanggal 12 Desember pukul 7.30 malam bertempat di gereja. Doa pagi tanggal 14 Desember via Zoom, pukul 5 pagi. Mari seluruh jemaat Tuhan kita bersama-sama untuk mengikutinya. Perayaan Natal IFGF Batam, tanggal 15 Desember pukul 6. Perayaan Natal IFGF Batam, tanggal 15 Desember pukul 6 sore, bertempat di Hotel Golden Bay. Mari kita mendukung dalam doa dan kita mengajak jiwa-jiwa baru dalam perayaan Natal ini. Sekian pengumuman untuk sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita mau angkat doa-doa kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari kita satukan hati saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menaikkan setiap doa dan permohonan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini di dalam ibadah kami Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau boleh menjamah hati kami Tuhan melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disukakan dan disenangkan atas setiap pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami tidak dapat membalas setiap kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Satu, kami mau persembahkan hati kami Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau di dalam segenap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh ada sampai hari ini semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan buat setiap karya kebesaran-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bawa Tuhan mengangkat setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak kami Tuhan yang pada hari-hari ke depan Tuhan akan mengadakan ujian akhir semester Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan Yesus dari tingkat SD Tuhan, SMP Tuhan, SMA Tuhan sampai tingkat perkuliahan Tuhan. Engkau memberkati anak-anak kami Tuhan. Engkau memberikan Tuhan kepintaran yang daripadamu Bapa sehingga Tuhan pelajaran yang mereka boleh terima di setengah tahun ini Tuhan mereka boleh kembali Tuhan mengulangnya Tuhan. Dan setiap Tuhan setiap soal-soal yang ada di hadapan mereka Tuhan mereka boleh jawab dengan baik karena Tuhan boleh memberkati dan menyertai setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan jadikan anak-anak kami Tuhan anak yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan masa depan yang indah yang penuh dengan pengharapan menjadi bagian daripada anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.
Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga Tuhan jika di dalam bulan ini Tuhan akan mengadakan liburan Natal Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang berencana Tuhan untuk pulang Tuhan. Dan kami juga yang tinggal di tempat ini, Bapa juga Engkau memberkati Tuhan. Cukupkan segala sesuatunya bagi kami Tuhan, apapun yang kami perlukan dan butuhkan di dalam menyambut liburan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Engkau Allah menyediakan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan yang pada saat ini mengalami pemulihan akan kesehatannya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Eni Tuhan yang pasca melahirkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kesehatan yang sempurna Bapa terus berikan di dalam kehidupan Ibu Eni Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga babynya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada saat ini berdoa buat Pak Cecep Tuhan. Berdoa buat Kak Iren Tuhan. Berdoa buat Pak Handoko ya Bapa. Berdoa buat Pak Haryanto Tuhan. Buat Willy Hiskia Tuhan Yesus. Berdoa juga buat mamanya Ibu Ruth Tuhan Yesus. Dan berdoa buat Bapak Charles Simatupang Tuhan. Dan setiap saudara-saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan biarlah pemulihan yang sempurna boleh ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan pada saat ini Tuhan buat setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan ya Bapa, dan membutuhkan pasangan hidup Tuhan, dan yang membutuhkan keturunan Bapa. Mari Tuhan Engkau berikan yang terbaik bagi jemaat-Mu Tuhan sesuai dengan waktu-Mu yang akan Kau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa pada saat ini Tuhan buat Ibu Ruth Tuhan yang dalam masa mengandung Tuhan, Engkau Tuhan menenun janin yang ada di dalam kandungannya Tuhan Yesus. Sesuai dengan waktunya nanti Tuhan, ketika dia melahirkan Tuhan, dia boleh mendapati tubuhnya sehat dan anak yang ada di dalam kandungannya juga sehat. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang boleh terus memberkati kehidupan daripada Ibu Ruth ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan ekonomi Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan, kami bawa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapak yang boleh terus memberkati apa yang boleh kami lakukan dan kerjakan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami ya Bapak yang melakukan pekerjaan kami ya Bapak. Sehingga Tuhan melalui apa yang kami boleh lakukan dan kerjakan Tuhan, boleh Tuhan memenuhi setiap kebutuhan kehidupan kami. Cukupkan segala sesuatunya bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk boleh tetap berpengharapan terus hanya kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan menyerahkan Pastor Has Tuhan dan Ibu Mahda Tuhan, jika tanggal 12 nanti Tuhan mereka akan berangkat ke Jakarta Tuhan untuk menghadiri wisuda daripada adik kami Anggi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacita Allah boleh ada di dalam kehidupan daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Engkau memberkati perjalanan mereka Tuhan, baik di darat, di laut, di udara Tuhan. Tuhan yang boleh menyertai Tuhan. Tibakan Tuhan di Jakarta dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Dan ketika melakukan wisuda juga kami yakin dan percaya Tuhan, terus kesejahteraan, sukacita yang daripada Tuhan juga boleh ada bagi Ibu Mahda dan juga Pastor Hasya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Allah yang baik. Kami menyerahkan juga Tuhan buat keluarga daripada Pak Sogi dan Bu Yanti Tuhan yang mengalami duka Tuhan. Jika kami boleh mendengar abang dari Pak Sogi meninggal Tuhan di Pekanbaru, kami yakin dan percaya juga Allah Roh Kudus Engkau boleh hadir memberkati keluarga ini Tuhan. Mari Tuhan, mari Allah Roh Kudus, penghiburan yang daripada-Mu Tuhan boleh ada bagi keluarga ini ya Bapa. Kekuatan yang daripada-Mu juga terus boleh menyertai kehidupan daripada keluarga ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu baik Pak Sogi yang berangkat Tuhan pada pagi tadi Tuhan, tiba di Pekanbaru dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Biarlah kehadiran daripada Pak Sogi Tuhan menjadi sinar bagi keluarganya ya Bapa,
memberikan kekuatan, ketabahan bagi keluarganya semua yang ada di Pekanbaru ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami bawa terus kehidupan daripada setiap jemaat-Mu yang ada di dalam gereja ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, apapun musim yang kami boleh alami Tuhan, Engkau selalu ada menyertai dan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan dan pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Engkau juga memberkati kota kami, kota Batam di mana kami tinggal pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kesejahteraan kota ini menjadi bagian daripada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi. Kau kembalikan Tuhan berlipat-lipat kali ganda ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami Tuhan. Bukan apa yang menjadi kehendak kami ya Bapa, tetapi apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang jadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk boleh Bapak. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
harapan dalam segala kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Immanuel. Sungguh Engkau Allah, ada bersama-sama dengan kami, ada di antara kami. Kerajaan Allah itu sudah datang. Dia ada di antara kita. Karena itu kuduskanlah hatimu, kuduskanlah hidupmu. Allah itu kudus. Yang ada di antara kita itu kudus. Immanuel, Allah beserta kita. Ketika kita memuji Tuhan, Dia ada beserta kita. Ketika kita rindu dibangun di dalam kebenaran-Nya, kiranya Allah beserta kita. Allah itu yang memberikan kemampuan bagi kita untuk mengerti firman-Nya. Dan Allah itu yang menolong kita untuk mengerjakan semua yang difirmankan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Ya, bulan ini kita ada di dalam satu tema fulfill, ya. Digenapi, dipenuhkan. Di dalam tema fulfill, saudara, saya mengajak kita melihat satu topik, Yesus penasehat ajaib yang menggenapi janjinya. Yesus penasehat ajaib yang menggenapi janjinya. Dia ada di dalam kehidupan kita, saudara. Di dalam Yesaya pasal 8, ayat 23 sampai pasal 9 ayat 5, saya bacakan untuk kita. Dikatakan begini, saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3, sebab Kau yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sampai di sana pembacaan kita, saudara. Kalau kita perhatikan perikop daripada apa yang kita baca tadi, judul perikopnya itu kelahiran Raja Damai, saudara. Kelahiran Raja Damai. Saya ingin bertanya kepada kita, apakah saudara pernah merasa hidup seperti berjalan di dalam lorong yang gelap?
tanpa tahu kemana tujuan akhir. Dalam perjalanan, saudara, saya pernah melihat ada satu lorong jalan berbentuk lorong yang begitu panjang. Ya. Yang kalau jalan sendiri sepertinya kita bisa menjadi takut, saudara. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tengah-tengah jalan itu. Karena ujungnya begitu jauh. Saya juga pernah melihat ada jalan dibuat dengan melobangi tanah sampai lebih dari 5 kilometer, saudara. Jalan yang begitu panjang, ternyata ada di bawah tanah, yang kalau tidak ada lampu-lampu, maka akan begitu suram gelap. Seringkali dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa ada banyak ketidakpastian. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti, saudara. Kita membutuhkan ada seseorang yang menemani kita. Supaya kita tidak sendiri, supaya kita tidak takut, supaya kita punya teman untuk berjalan bersama yang mungkin membantu kita ketika kita menghadapi sesuatu, saudara. Saudara, firman yang kita baca hari ini mengajak kita untuk melihat, saudara, kita perlu seseorang yang bisa memimpin hidup kita, yang memberi kita hikmat, yang akan membimbing kita di dalam kebingungan-kebingungan yang mungkin kita hadapi dalam kehidupan, saudara. Di tengah-tengah tantangan kehidupan, apa yang kita baca tadi, saudara, kalaupun ini masih dalam bentuk nubuatan ketika Yesaya menyampaikannya, tapi ini sesungguhnya berbicara tentang Yesus yang akan datang. Dia akan datang sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hari ini kita fokuskan, kita melihat kepada penasehat yang ajaib. Dia bukan hanya memberikan harapan, saudara, bukan sekedar harapan. Tapi dia menggenapinya, dia datang, saudara. Yang dia adalah Allah, dia datang menggenapinya. Dia hadir di tengah-tengah dunia, saudara. Kemarin kita merayakan Natal bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu, saudara. Ada banyak perayaan-perayaan Natal yang dilakukan pada waktu-waktu ini. Dan kita berdoa biarlah setiap perayaan Natal sungguh membawa kita kembali untuk merenungkan bagaimana ketika Allah itu tidak lagi begitu jauh bagi kita. Dia hadir, ada bersama-sama dengan kita. Apakah saudara bisa merasakan dia ada bersama-sama dengan kita? Dia hadir di tengah-tengah kita, saudara. Kalau hari ini kita coba melihat Yesus, penasehat ajaib itu, mau menghidupkan pengharapan bagi saudara dan saya di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi pada saat ini, saudara. Kalau kita melihat peristiwa-peristiwa yang ada, kita bisa takut, kita bisa gamang, kita bisa ragu, saudara. Tapi penasehat ajaib itu memberikan harapan. Meskipun dunia sering membuat kita meragukan kesetiaan Allah akan janjinya,
Yesus menunjukkan bahwa pengharapan sejati selalu ada bagi mereka yang percaya kepadanya. Yesus menunjukkan bahwa pengharapan sejati selalu ada bagi mereka yang percaya padanya. Pertama kita mau lihat saudara, pengharapan yang datang dengan kelahiran Yesus. Kemarin dalam ibadah perayaan Natal sekolah minggu saudara, saya melihat ada pengharapan bagi gereja kita. Saya melihat bagaimana ternyata anak-anak kita itu ya cukup keren saudara. Ya lebih-lebih kemarin saya lihat ada yang terakhir itu ya anak-anak kelas besar ya. Keren-keren saudara. Khotbah mereka itu hebat. Saya pikir itu sesuatu yang kalaupun mungkin mereka menghafal, tapi kelihatan ketika mereka menyampaikannya itu hidup, saudara. Saya melihat ada harapan. Kalaupun dalam hati kecil saya kok nggak ada yang laki-laki ya, kok perempuan semua gitu. Atau mungkin karena guru sekolah minggunya juga cuman Pastor Herman yang laki-laki. Oh ada Yo juga ya, Yos ya. Ya mungkin kita perlu guru sekolah minggu laki-laki, saudara. Perlu ada semacam model ya. Nah, ada harapan, saudara. Bagi gereja kita ada harapan. Pengharapan yang datang dengan kelahiran Yesus kita mau lihat, saudara. Di ayat yang kelima tadi, saudara, ini menyatakan Yesus adalah penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, dia Raja damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, melalui kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, saudara, pengharapan baru datang bagi semua manusia yang sudah begitu lama hidup di dalam kegelapan. Pasal 9 ayat 1 tadi menceritakan bagaimana kondisi gelap, saudara. Bagi bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saya mengajak kita melihat ada peta, saudara. Ada 3 peta di sini tentang lokasi, tentang daerah yang sama, ya saudara. Yang pertama paling kiri itu, saudara, ini peta ketika pembagian daerah-daerah untuk tiap-tiap suku Israel, saudara. Ini Yosua bagikan kepada orang Israel yang keluar dari Mesir. Kalaupun hampir keseluruhan habis dalam perjalanan karena kejahatan mereka, karena dosa-dosa mereka, tinggal Yosua dan Kaleb yang keluar dari Mesir dan orang-orang yang dilahirkan di perjalanan yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekitar tahun 1400 sebelum Masehi, Yosua membagikan daerah itu untuk suku-suku Israel, saudara. Kemudian di tengah-tengah, saudara, itu peta Israel ketika terjadi perpecahan. Setelah Raja Salomo, saudara, sesungguhnya Tuhan hendak menghukum Salomo yang meninggalkan Tuhan, saudara, tetapi karena dia mengingat Daud bapaknya, Tuhan katakan tidak sekarang, tapi setelah engkau. Sekitar tahun 931 terjadi perpecahan. Israel 10 suku di sebelah utara
dikenal sebagai kerajaan Israel, dan dua suku di sebelah selatan, Yehuda dan Benyamin, saudara, menjadi satu kerajaan di selatan, saudara. Ada perpecahan. Dan peta yang ketiga, ini peta ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia, saudara. Peta di mana kalau saudara lihat di bagian atas itu ada sebutan Galilea. Galilea ini merupakan daerah di mana yang tadi dikatakan saudara di ayat sebelumnya. Yang dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Pasal 8 ayat 23 saudara. Walaupun ini mewakili 10 daerah di utara, saudara. Kemudian inilah yang digambarkan dalam peta ketika Yesus ada di bumi, daerah sekitar Galilea. Zebulon, Naftali ada di sekitar sana, saudara. Tadi dikatakan, saudara, bahwasanya kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka kemudian hari akan memuliakan jalan ke laut. Daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Daerah Galilea itu saudara memang di seberang sungai Yordan, saudara. Dia sudah dekat ke laut. Dia ada di sebelah, di bagian utara, saudara. Dan kesanalah. Kalaupun Yesus dilahirkan di Bethlehem, di Efrata, tapi kemudian karena penolakan orang-orang, Yesus ada banyak melakukan perjalanan pelayanan di daerah yang dahulu Zebulon Naftali yang dikenal sebagai Galilea pada zaman Yesus, saudara. Jadi penggenapan atas janji-janji itu Tuhan nyatakan, saudara. Setelah 400 tahun penantian setelah Yusuf, saudara, orang Israel bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Peta yang pertama tadi, mereka mendapatkan tempat yang Tuhan janjikan jauh sebelumnya. Yang Tuhan janjikan kepada Abraham, bapa leluhur orang Israel, saudara. Saudara, kita melihat peta ini, kita melihat sejarah ini. Ini menunjukkan bahwa Allah itu setia. Dia terus menggenapi janjinya. Dan Yesus yang hari-hari ini kita peringati, dia adalah bukti utama dari pengharapan, saudara. Apa yang dituliskan di dalam PL, dalam perjanjian lama, kemudian banyak digenapi dan pasti akan digenapi terus, saudara. Dalam perjanjian lama dilihat keterpurukan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia berusaha bangkit tapi selalu gagal. Dan oleh kelahiran Yesus hadir di tengah-tengah dunia, saudara. Dia yang begitu mengasihi umat manusia itu mendatangkan keselamatan. Ada harapan untuk kita, saudara. Mungkin kita berpikir, kita dalam kesusahan, kita dalam kesedihan, kita dalam banyak hal yang begitu menyakitkan. Tapi kehadiran Tuhan Yesus membawa pengharapan. Bukan pengharapan kosong. Karena dia menggenapinya, saudara. Kita mungkin masih merasakan kesulitan, masih akan menghadapi persoalan-persoalan. Filipi 4 ayat 13 katakan, saudara, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa Dia yang memberi kekuatan itu? Yesus yang lahir di kandang Bethlehem. Dia lahir bukan di tengah-tengah kemewahan. Tapi kalaupun sepertinya tempatnya menyedihkan, tempatnya begitu hina,
Tetapi dari tempat itu pengharapan datang kepada setiap orang yang mau percaya. Dalam segala persoalan yang masih akan terus kita hadapi, kita bisa menanggungnya, kita kuat. Kalau kita menanggungnya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Kita tidak mengandalkan kemampuan kita, tapi kita mengandalkan Dia yang datang dalam rupa manusia di kandang hina Bethlehem, saudara. Filipi 4:13 ini mengingatkan kita, dalam Kristus Yesus kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Karena Dia sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan saudara. Persoalannya apakah saudara percaya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia itu kalau saya percaya. Betul-betul percaya, saudara. Kalau tidak percaya, Dia tidak memaksa saudara untuk ikut memikul apa yang perlu saudara tanggung. Sama seperti Allah menggenapi janjinya di zaman Yosua. Saudara, Dia juga setia menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus yang lahir, saudara. Dalam zaman Yosua Dia genapi. Mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Siapakah Yosua? Dia bukan siapa-siapa sesungguhnya, saudara. Sebelumnya dia hanya membantu-bantu Musa. Tapi dia yang setia itu, Yosua yang setia itu, yang terus mau percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada semua yang dijanjikan Tuhan kepada Musa pasti akan digenapi. Ketika dia percaya itu, dia mau bekerja seperti apa yang dia percayai. Dia mendengarkan Tuhan. Saudara, pada zamannya terjadi. Musa, hamba Tuhan yang besar itu, tidak menikmati apa yang Yosua nikmati. Musa hanya bisa melihat dari kejauhan tanah yang dijanjikan. Tapi Yosua, dia bisa menginjakkan kakinya di sana. Dalam waktu yang cukup panjang, dia bisa menikmati tanah yang dijanjikan itu, saudara. Yang kedua, kita mau lihat hikmat Allah dalam kehidupan kita. Yesus sebagai penasihat ajaib memberikan hikmat dan bimbingan yang melampaui pengertian saudara dan saya, melampaui pengertian yang manusia miliki. Yakobus pasal 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Mungkin kita katakan, aku tidak punya hikmat. Kalau kita tahu kita tidak punya hikmat dan kita memerlukan itu, kita diajak, saudara, minta kepada Allah. Dia sumber hikmat, saudara. Ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita. Butuh hikmat Tuhan, saudara. Apakah saudara benar-benar membutuhkan hikmat? Firman ini mengajak minta kepada Allah. Dia sumber hikmat yang sejati. Bagaimana memintanya, saudara? Saudara berdoa, tinggal meminta saja. Saya seringkali mendapatkan hikmat Allah ketika melakukan saat teduh. Karena itu saya berupaya untuk setiap hari ada bersama-sama dengan Tuhan. Bukankah dalam pelajaran-pelajaran kelas grow kita, dalam iGrow kita juga diajak setiap kita mau melakukan saat teduh? Ataukah itu hanya sekedar pelajaran yang setelah lulus ya sudah, sertifikatnya sudah dapat,
boleh melayani. Tidak, saudara. Saat teduh itu perlu menjadi kekuatan bagi kita, saudara. Di sana kita mendapatkan hikmat Tuhan. Saat teduh yang teratur, saudara, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman Tuhan, saudara, Dia menyatakan sesuatu. Mungkin saudara menghadapi persoalan yang tadinya kita tidak tahu menyelesaikannya seperti apa. Tapi firman itu hidup. Dia berbicara kepada kita, saudara. Dia berbicara kepada kita. Saudara, Yesus ketika bersama-sama dengan murid-murid, bersama-sama dengan orang ramai, dia banyak menyampaikan firman dalam bentuk parabel, dalam bentuk perumpamaan. Tapi ketika sendirian bersama-sama dengan murid-murid, dia mengatakannya terus terang. Apa yang dia maksudkan? Karena itu saya sangat suka sendirian bersama Yesus. Karena itu saya mengajak kita mau sendirian bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Karena kalau dengan orang ramai, dia tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Tapi ketika sendirian, seperti kepada murid-murid, dia jelaskan apa maksudnya. Ketika kita merenungkan firman Tuhan itu, Yesus berbicara kepada kita apa yang dia maksudkan. Karena itu, saya tidak merasa rugi 1 jam, 2 jam mengambil saat teduh. Ada banyak hal yang tidak saya pahami. Kemudian saya mengerti. Saudara, hikmat kita dapatkan dari Allah sendiri karena Dia yang sumber hikmat, saudara. Pengetahuan bisa kita pelajari, hikmat mungkin kita juga bisa belajar sedikit, tapi hikmat manusia. Tapi hikmat Tuhan sumbernya hanya dari Tuhan itu sendiri, saudara. Ayo, saat teduh itu adalah waktu-waktu yang sesungguhnya sangat bermanfaat untuk kita, saudara. Waktu-waktu yang sangat bernilai. Jangan lewatkan kesempatan itu. Hari ini kami membaca dalam Wahyu pasal 17, saudara. Bagaimana kondisi yang begitu mengerikan, menyedihkan nanti pada akhir zaman. Tapi apa yang firman Tuhan katakan? Dia yang akan memberikan hikmat bagi orang-orang yang percaya untuk bisa melaluinya. Dengan pengetahuan gagal, saudara. Tapi hikmat Allah akan menolong untuk melaluinya. Yosua pasal 24 ayat 15 katakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua di sini mengajarkan bagaimana membuat keputusan yang bijaksana, yang berhikmat, saudara. Yosua katakan, pilih bagimu apa? Tapi kalau bagiku dan keluargaku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua, saudara, kalau perhatikan di sini dalam Yosua 24 ayat 15 ini, saudara. Di sini kalau kita lihat di dalam versi bahasa Indonesia ini ada 2 kalimat, ya. Tapi kalau saudara perhatikan, kalimat pertama dan kalimat kedua ini berbentuk kontras, saudara. Karena itu kalau kita lihat di kalimat kedua dikatakannya, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan.
kalian boleh pilih yang lain. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua berusaha menarik perhatian dengan memberikan kalimat yang berbentuk kontras. Tidak sekedar menarik perhatian, tapi dia juga mau memberikan ketegasan. Dia punya pilihan yang jelas. Beribadah kepada Tuhan. Mungkin kalau saudara perhatikan akhir-akhir ini juga ketika saya memulai khotbah saya selalu mulai dengan ada kalimat kontras. Saya ingin menarik perhatian juga kepada apa yang akan disampaikan di dalam firman Tuhan. Mungkin saudara bisa melihat kalau yang tadi itu yang saya lingkari pertama kali itu saudara. Kalau saudara perhatikan kalimat itu, kalaupun satu kalimat, tapi saya buat dia dalam dua anak kalimat yang saling kontras. Yang satu menegasikan yang lain. Dengan itu kita lebih mudah untuk mengikuti saudara. Hikmat seperti yang Yosua perlihatkan dalam Yosua 24:15 ini saudara, hanya bisa kita miliki, kita dapatkan dalam hubungan erat dengan Tuhan. Karena itu tadi saya ajak, saat teduh itu begitu penting. Karena di luar itu pengetahuan-pengetahuan yang akan kita dapatkan saudara. Penting pengetahuan, sangat penting. Tapi hikmat jauh lebih penting. Di Mazmur dikatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tapi kalau kita tidak bersentuhan dengan firman, bagaimana mungkin dia menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan-jalan kita? Kalau tidak ada yang pernah kita dapatkan, saudara. Yesus adalah firman yang hidup. Tidak sekedar kata orang. Bukan sekedar 2000 tahun yang lalu saja, saudara. Kalaupun secara fisik kita tidak melihatnya, dia memberikan rohnya hidup di dalam kita. Dia firman yang hidup. Dia yang akan membimbing dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Dia memberikan rohnya untuk membimbing kita, saudara. Kita boleh mempercayai sepenuhnya bimbingan, pertolongan yang Yesus lakukan kepada kita. Karena dia tahu, bukan hanya tentang kelahiran saudara, tapi akhir saudara pun dia tahu. Dan yang perlu kita tahu, dia mengasihi kita. Itu alasan kenapa dia sampai datang dalam rupa manusia. Yang ketiga, menggenapi panggilan kita dalam Yesus. Saudara dan saya dipanggil untuk satu maksud yang besar dari Tuhan. Karena itu tema kita tahun ini Alive in Calling, saudara. Saya berharap ini tema yang sebentar lagi akan selesai, tahun depan masuk kita ke Alive in Culture. Tapi saya harap ini enggak selesai begitu saja. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Sehingga setiap kita benar-benar mengerti what is His calling in our life. Panggilan Tuhan bagi kita dalam hidup kita itu apa? Roma 8:28 katakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Dan dia bekerja itu untuk mendatangkan kebaikan. Dia datang ke tengah-tengah dunia untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan hadir bersama dengan manusia, bersatu dengan manusia. Tapi pertanyaannya, apakah saudara bersatu dengan Tuhan yang hadir? Dikatakan saudara, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada banyak orang mungkin datang ke gereja setiap hari Minggu, tapi belum tentu mengasihi Tuhan. Karena dia hanya mau absensi saja. Karena kalau enggak absensi, orang tuanya marah. Kalau enggak hadir di gereja, rasanya enggak afdol. Dia hanya sampai tataran perasaan, rasanya ada yang kurang. Padahal bukan itu, saudara. Kita datang karena kita mengasihi Dia. Kita mau bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam satu persekutuan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan, saya kasih tebal terpanggil. Karena tidak semua orang bisa menikmati itu, saudara. Terminologi terpanggil ini memberikan indikasi. Sesungguhnya ada yang gagal. Ada yang tidak memberikan respon benar, saudara. Yang terpanggil itu dia meresponi secara benar. Jadi saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu mereka yang meresponi secara benar rencana Allah itu. Dia tahu kenapa dia datang di tengah-tengah gereja. Dia tahu kenapa dia perlu bekerja baik di dalam pekerjaannya. Dia tahu kenapa dia perlu membangun hubungan yang baik di tengah-tengah keluarganya. Bagaimana dia perlu baik dengan tetangganya, saudara. Karena dia terpanggil. Banyak orang, saudara, meskipun hadir di gereja, tapi tidak mengasihi Tuhan. Karena jangan-jangan dia tidak mengenal siapa Yesus Tuhan itu. Terpanggil tidak berarti harus melayani dalam ibadah gereja. Enggak, saudara. Jangan saudara menjadi kecil hati. Tidak harus di dalam ibadah gereja. Kalau bisa ya bagus. Sangat bagus. Tapi bagaimana di tengah-tengah pekerjaan saudara? Bagaimana di tengah-tengah keluarga besar saudara? Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita. Nanti setelah pulang dari gereja, ambil waktu saudara. Untuk sendirian bersama dengan Tuhan. Tanya dirimu, tanya diri saudara, apakah saya benar mengasihi Yesus? Kalau benar saudara mengasihi Yesus, saudara pasti mengizinkan Dia mengubah saudara. Ada banyak hal saya alami di dalam kehidupan saudara. Dan ini bagian penting yang juga saya renungkan. Tentang kesendirian tadi ketika saya renungkan juga. Saudara, dia bermaksud untuk mengubah. Dia sendirian bersama dengan muridnya. Dia mau mengubah mereka, memisahkan mereka dari tengah-tengah dunia. Supaya mereka memiliki kehidupan yang baru. Tidak mengikuti dunia.
Ada banyak perayaan-perayaan Natal mungkin yang berlangsung pada saat ini, saudara. Tapi ada banyak sekali perayaan Natal yang berlangsung mengikuti cara-cara dunia, konsumerisme. Perayaan Natal yang hanya memperlihatkan kemewahan, kehebatan. Perayaan Natal, hari Natal itu termasuk kalau di dalam bahasa Inggrisnya termasuk holiday. Libur Natal. Banyak orang ketika libur Natal ya libur. Nggak muncul lagi di gereja, saudara. Padahal itu holiday. Holiday. Kita perlu juga terus ada di dalam kekudusan Tuhan, saudara. Apakah perayaan Natal kita dilakukan di dalam kekudusan? Atau just consumerism, memperlihatkan hal-hal yang kelihatan keren bagi dunia? Yesus datang di dalam segala kesederhanaan, saudara. Karena itu ayo nanti setelah sepulang dari sini kita merenungkan. Do I love Jesus? Yosua 24 ayat 31 menunjukkan bagaimana generasi yang hidup pada zaman Yosua tetap setia kepada Tuhan. Mereka mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka, saudara, orang Israel ini tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang Israel itu dibebaskan dari perbudakan Mesir. Mereka dimenangkan melawan banyak musuh. Yang sepertinya nggak mungkin, tapi mereka bisa menang. Mereka bisa lewat laut, tapi laut kering. Mereka bisa lewat sungai Yordan kering. Bukankah ini perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan? Pertanyaannya, coba ingat, perbuatan-perbuatan ajaib, perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara. Ada banyak orang ketika pertanyaan sederhana ini disampaikan, dia kesulitan menjawab. Apakah saudara termasuk orang seperti ini? Orang Israel tahu, dulu kami budak. Kemudian kami bisa keluar dari Mesir. Ketika kami dikejar-kejar, sudah ada di tepi laut, laut Tuhan buat kering. Itu perbuatan besar Tuhan, saudara. Ketika ada banyak musuh, seperti pasir di lautan mengelilingi kami, Tuhan kalahkan. Satu orang bisa mengalahkan 1000 orang. Perbuatan besar. Apa perbuatan besar Tuhan yang saudara ingat? Satu hal perbuatan besar Tuhan yang saya ingat Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya ditekan untuk menghilangkan kesombongan, saudara. Dulu saya pikir saya hebat, tapi ternyata bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa, saudara. Yesus yang sangat hebat, dia hadir seperti bukan siapa-siapa. Saudara lahir di rumah sakit Elizabeth. Dia lahir di Palungan. Apakah saudara lebih keren dari dia? Orang Israel yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Mereka
terus menyembah Tuhan, saudara. Pada mereka lah digenapi apa yang dijanjikan, saudara. Efesus 2 ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam apa yang Tuhan lakukan, Tuhan sediakan sebelumnya. Pekerjaan baik yang disiapkan, saudara. Kita adalah karya Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Dia mau kita melakukan pekerjaan baik yang Dia siapkan, saudara. Dia mau supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Alive in His calling on you. Kita hidup sesuai dengan panggilannya. Ayo kita juga renungkan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan sebenarnya bagi setiap kita, bagi masing-masing kita. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus, Dia yang akan membimbing kita, saudara, yang akan menolong kita, yang memberikan kita hikmat. Dalam segala ketidaktahuan kita, kebodohan kita, saudara, Dia akan tolong kita. Supaya kita bisa memenuhi apa yang menjadi tujuan hidup kita yang Tuhan telah tetapkan sebelumnya itu, saudara. Dia akan memastikan apa yang direncanakan itu tergenapi. Tapi ini hanya terjadi pada orang yang mau percaya kepadanya, yang mengasihi Dia. Kalau saudara tidak mengasihinya, saudara tidak percaya kepadanya, tidak akan tergenapi. Saudara, tidak akan tergenapi. Yesus, penasihat ajaib yang menggenapi janjinya. Tadi kita sudah melihat yang pertama, Yesus adalah pengharapan baru yang dijanjikan oleh Allah. Membuktikan kesetiaannya dalam sejarah dan dalam kehidupan kita. Yesus penasihat ajaib memberikan hikmat ilahi yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna. Dalam Yesus kita dapat dengan yakin menjalani panggilan hidup kita. Dalam Yesus, bukan dalam yang lainnya. Percaya bahwa Dia setia menggenapi janjinya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih. Engkau menggenapi janji-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah dunia. Hadir bersama-sama dengan kami. Kami berdoa supaya kami terus bisa bersama dengan Engkau. Engkau penasehat ajaib. Engkau yang akan terus menasehati kami, membimbing kami. Sehingga di dalam segala perkara yang kami hadapi, persoalan-persoalan yang mungkin sepertinya sulit, begitu berat, tetapi oleh hikmat yang daripada-Mu, kami tahu kami akan cakap untuk menyelesaikannya, melaluinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Pastor Has buat firman Tuhannya yang luar biasa. Siapa yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kita tanggung jika kita percaya. Amin. Dan sedikit informasi bahwa 15 Desember minggu depan kita tidak ada ibadah jam 9 pagi, tapi ibadah kita di jam 6 sore di Hotel Golden Bay.
Mari kita sama-sama datang untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu saja Bapak. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Raja yang duduk atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Raja yang duduk atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Tuhan, biarlah kekaguman kami akan Engkau itu akan terwujud bagaimana kami menghidupi semua yang Kau mau kami lakukan ya Allah. Bagaimana kami bertindak di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami meresponi persoalan yang kami hadapi. Tuhan, biarlah kekaguman kami akan Engkau itu sungguh Tuhan juga dapat dilihat oleh orang-orang lain. Dan biarlah ketika mereka melihatnya, mereka juga menjadi terkagum-kagum akan Engkau juga. Dan mereka menjadi percaya. Dan mereka hidup di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami dapat beribadah bersama-sama. Kami bisa memuji Tuhan, kami bisa memuliakan Tuhan. Kami bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah sungguh ibadah ini tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Tapi sungguh menjadi satu ibadah yang fruitful. Membuat kami bertumbuh di dalam Engkau.
Menolong kami untuk bisa berbuah ya Allah. Menghasilkan buah yang manis, yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menolong kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Engkau yang akan menjadikannya berhasil. Dalam usaha-usaha berhasil. Dalam pendidikan anak-anak Engkau membuat berhasil. Dalam ujian-ujian berhasil. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ada banyak rencana-rencana masing-masing kami ya Allah. Kami membawa itu semua kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan, sungguh Tuhan kami melihat kepada rancangan-Mu yang besar dan mulia. Sehingga di dalam rencana-rencana kami juga kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau ya Allah. Engkau memberkati perjalanan-perjalanan yang akan kami lakukan. Engkau memberkati segala sesuatu yang akan kami kerjakan dalam bulan-bulan ini ya Allah. Engkau memberkati menjadikan semuanya berhasil dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Sogi ya Allah. Kalau mereka ditinggalkan lebih dulu oleh saudara mereka. Kami berdoa Engkau yang menghiburkan mereka, menguatkan dan meneguhkan mereka. Biarlah Tuhan keluarga ini sungguh Tuhan pakai. Menjadi alat juga, menjadi alat penghiburan di tengah-tengah keluarga besar mereka. Bapa, terpujilah Engkau. Biarlah Pak Sogi di dalam perjalanan yang mungkin dia lakukan, penyertaan-Mu ada bagi dia. Keluarga-keluarga yang lain juga, penyertaan-Mu ada bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Haleluya. Kami juga terus membawa rencana ibadah perayaan Natal tanggal 15 nanti ya Tuhan. Biarlah ini juga sungguh menjadi satu momen di mana Tuhan ada banyak orang yang menikmati kasih setia Tuhan yang besar. Dan bagi orang-orang yang mungkin sudah cukup lama jauh daripada Tuhan, ini menjadi satu momentum yang Tuhan pakai untuk menarik mereka kembali untuk dekat dengan Engkau, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Berkati panitia Tuhan. Berkati semua yang bekerja untuk ini ya Allah. Kami percaya jerih lelah mereka, Tuhan pasti Engkau perhitungkan ya Tuhan. Engkau berikan kerjasama yang baik. Engkau berikan Tuhan saling support ya Allah. Biarlah Tuhan lewat semua ini Tuhan. Kasih di antara setiap kami juga dinyatakan lebih lagi ya Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami tidak mau ada tipuan-tipuan daripada si jahat. Yang akan membuat gangguan-gangguan, porak-poranda ya Allah. Karena itu kami patahkan tipuan si jahat di dalam nama Yesus. Biarlah hikmat Allah yang ada pada kami. Kasih Allah yang ada pada setiap kami. Dan kami akan memuliakan Engkau bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu kelemahan kami, kekurangan kami. Engkau yang memegang kami, Engkau yang menuntun kami. Engkau yang membawa kami untuk berjalan ya Allah. Sehingga dalam perjalanan-perjalanan kami Tuhan, menjadi perjalanan-perjalanan yang berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesembuhan, ada keberhasilan yang daripada Allah. Dan ada pemakaian Allah atas kami. Sehingga melalui kehidupan kami pun Engkau disukakan, dimuliakan. Haleluya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin.